wa mimman udiya fillahi fi dzalik, di antara ulama yang menderita, disiksa, dipenjara dalam masalah ini, bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Beliau adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, alladzi qala fihi ba'dul ulama, di mana sebagian ulama berkata tentang beliau, innallaha subhanahu wa ta'ala hafizal Islam, sungguh Allah telah menjaga Islam ini atau menolong Islam ini. Lewat siapa? Lewat dua orang manusia. Yang dimaksud para ulama adalah setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, tentu lewat beliau. Ini yang dimaksud setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Allah menjaga Islam ini. Jangan hancur ajarannya, jangan sampai punah. Lewat dua orang dalam situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Yang pertama bi Abi Bakrin. Yang pertama Allah menjaga Islam lewat Abu Bakar, dengan perantara Abu Bakar. Kapan? Yaumar Riddah, pada saat muncul orang-orang murtad keluar dari Islam. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Munculnya orang-orang murtad, mereka sudah Islam kemudian keluar. Itu di zaman Abu Bakar. Nah, dengan tangan Abu Bakarlah, lewat tangan Abu Bakarlah Allah menjaga Islam ini. Maka munculnya orang-orang yang murtad, tidak mau bayar zakat, tidak memudaratkan Islam dan kaum muslimin, tidak dimudaratkan. Justru mereka yang mendapatkan mudarat. Mereka mati, binasa, kalah, masuk neraka. Mereka yang dimudaratkan. Islam dan kaum muslimin insya Allah tidak dimudaratkan oleh tingkah pola mereka ini. Islam dan kaum muslimin tidak dimudaratkan. Ini yang pertama, Abu Bakar. Yang kedua, dengan manusia yang sedang kita bahas ini, bil Imam Ahmad yaumal mihnah, di saat terjadi fitnah. Fitnah apa? Khalqul Quran. Fitnah yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini fitnah besar yang melanda kaum muslimin. Allah jaga Islam ini, akidah ini, manhaj ini lewat Imam Ahmad. Antum bisa bayangkan, seandainya Imam Ahmad tumbang, seandainya Imam Ahmad menyerah, seandainya Imam Ahmad sama dengan imam-imam yang lain. Kan imam-imam yang lain mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Itu diucapkan oleh Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan seterusnya dengan lisannya. Dengan lisannya, dan itu boleh karena ada bahaya kemudaratan. Mereka menirukan, mengikuti Ammar bin Yasir. Kan Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur tentang Latta Uzza, Latta Uzza. Dengan apa? Dengan mulutnya, hatinya tidak.
Ya, karena apa? Karena disiksa. Nah, seandainya Imam Ahmad sama dengan imam-imam yang lain menyerah, ya, tauriyah, mengucapkan Al-Quran itu makhluk dengan lisannya, tidak dengan hatinya, dan itu boleh, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kan orang-orang awam kaum muslimin terlalu sikoh dengan beliau, dan tentu tidak tahu rahasia beliau. Beliau mengucapkan dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Kan orang-orang nggak tahu. Orang-orang awam nggak tahu. Kalau ulama tahu. Ya, bagi para pelajar Ahlus Sunnah tentu tahu Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan dan seterusnya, Ishaq bin Ibrahim Ar-Ruhawi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Mereka tahu, oh pasti ini dengan lisannya. Tahu. Para pelajar yang belajar. Tapi orang-orang awam nggak tahu. Oh, Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, Al-Quran itu makhluk. Selesai. Ya. Nah, istilahnya benteng terakhir lah. Istilahnya benteng terakhir. Ya. Dengan Imam Ahmad teguh, tegar mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah, maka usaha apapun yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan gurunya Ibnu Abi Du'ad tidak memudaratkan akidah kaum muslimin, karena umumnya kaum muslimin siqah dengan Imam Ahmad, tentu tidak siqah dengan Khalifah Al-Ma'mun, tidak siqah dengan Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya kaum Mu'tazilah sampai dengan hari ini. Ya, ada nggak kaum muslimin yang sikoh sama jin? Ada nggak? Saya kira nggak ada. Kalau toh ada segelintir, ya, yang sikoh dengan ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah ribuan, ya, hanya karena sesuatu. Kalau hari itu karena kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun. Hari ini karena media. Ya. Coba jil tanpa media, ya. Jil itu atau Islam Nusantara atau apalah tanpa media, dari masjid ke masjid dakwah, mendakwahkan Islam liberal, laku enggak kira-kira? Ya. Ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sama dengan Ahlus Sunnah salafkan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Ya. Tapi kaum muslimin menyambutnya. Ya, tentu ini semua hidayah dari Allah. Ya, tapi kan ada sesuatu, ada asbab di situ. Ada hujah, ada dalil, ada qala Allah, ada qala Rasul. Ini yang membuat kaum muslimin siqah. Lihat imamnya kaum muslimin, Al-Imam Ahmad. Kaum muslimin siqah dengan beliau, tidak siqah dengan Khalifah Al-Ma'mun. Maka walaupun beliau dipenjara, disiksa, tidak boleh berbicara, bahkan ketika dikeluarkan dari penjara masih harus di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Sampai seorang anak muda dari Andalus, dari Spanyol, Baqi bin Makhlad, mau berguru dengan beliau, tidak bisa menemui beliau di masjid. Tapi sebagai benteng. Wal mihnatu huwa anna al-ma'mun afallahu anna wa anhu. Ini akhlaknya ulama, adabnya Syekh Utsaimin. Walaupun tentu kita tahu siapa Khalifah Al-Ma'mun, kesalahan-kesalahan beliau, kejahatan beliau, memenjarakan Imam Ahmad, tapi Khalifah Al-Ma'mun Muslim apa kafir? Kafir apa Muslim? Muslim. Tetap beliau mengatakan afallahu anna wa anhu. Semoga Allah ampuni beliau, Allah ampuni kita dan beliau. Gitu. Ini adab. Enggak ada cacian, enggak ada makian, enggak ada hujatan. Tidak seperti orang-orang Khawarij itu.
menyebut Syekh Albani dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas, menyebut Syekh bin Bas dengan sebutan-sebutan yang tidak sopan. Apalagi ustaz-ustaz kita habis ya, dijuluki, dilakopi dengan julukan-julukan yang sangat tidak pantas. Nah, lihat Ahlus Sunnah, orang yang paling lembut, ucapannya lembut, enak didengar. Hujah-hujah, bid'ah katakan bid'ah, syirik katakan syirik. Tetapi tidak ada cacian, makian, hujatan. Tidak seperti ahlul bidah mengedepankan cacian, makian, hujatan. Bukan dalil, bukan hujjah. Ajbaran nasa ala ayyakulu bi khalqil Qur'an. Beliau Khalifah Al-Ma'mun memaksa manusia, lebih tepatnya memaksa para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai ada apa? Ada jasus, ada intel yang dikirim ke majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu suruh nanya, ya Syekh, Al-Quran makhluk bukan? Ketika jawab bukan makhluk, langsung tangkap, bawa penjara. Sekali, dua kali, tiga kali, para ulama, para pelajar tahu kalau ada yang nanya pasti ngetes nih, mau dipenjara, maka terpaksa diucapkan dengan lisannya, atau kadang-kadang dengan jarinya. Ya Syekh, Al-Quran makhluk bukan? Dijawab, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, kullu hadhihi makhluk. Ini semua makhluk. Maksudnya ini jari, gitu. Jari makhluk, gitu. Ada yang begitu. Al-Quran sama dengan Taurat, sama dengan Injil, sama dengan Zabur, sama-sama firman Allah. Pakai jari begitu. Nah, ini tauriah, ini takwil. Untuk menghindarkan diri dari siksaan, penjara, begitu para ulama tidak menantang-nantang penguasa. Namanya juga penguasa, bisa berbuat apa saja, udah ya, nggak ditentang. Siapa yang mau nanya, saya jawab ya, Pancasila kafir, UUD 45 kafir. Ini kan nantang-nantang, ngapain? Ya, udah bahas saja tentang sholat, tentang puasa. Khawarij nantang-nantang. Ya, seperti kejadian Tanjung Priok, Kuai Jepara, itu kan karena nantang-nantang. Apa untungnya coba? Ya, penguasa, berkuasa, punya pasukan, punya senjata. Kita punya apa? Kenapa memaksakan diri? Ya sudah. Ya, padahal Imam Ahmad seandainya beliau mau nekat, seandainya beliau mau menggerakkan massa, istilah kita, entah berapa juta massa yang siap bergerak mengepung istana, barangkali istilah kita demo, mendemo Khalifah Al-Ma'mun. Mereka pakai kekuasaan, mereka pakai pasukan, Imam Ahmad pakai massa. Sekian juta kaum muslimin bawa tulisan, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Ya, antum kira Imam Ahmad bodoh? Imam Ahmad nggak kepikiran untuk demo seperti itu? Siapa tahu dengan ini Khalifah Al-Ma'mun takut, Khalifah Al-Ma'mun merasa kecil karena yang datang kan jutaan. Ya, saya kira tidak ada yang berpihak kepada Khalifah Al-Ma'mun kecuali yang dibayar. Ya, nggak ada Imam Ahmad seperti itu, sudah ngalah. Kalau ditanya jawab, apakah Al-Quran makhluk? Bukan. Al-Quran bukan makhluk kalamullah. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya sudah dia, udah bahas yang lain saja. Dan Ali bin Ma'in, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, ini kan guru-guru Imam Bukhari. Guru-guru Imam Bukhari, Imam Ahmad termasuk gurunya Imam Bukhari, tapi kan jauh sekali. Muhammad bin Yahya, ya. Ini
imam-imam besar yang ada di Basrah waktu itu, dan mereka tidak mancing-mancing. Sudah belajar tentang sholat, belajar mustalahul hadits, belajar tentang tafsir, enggak mancing-mancing gitu. Tidak seperti kaum hizbiyin, harakiyin hari ini, khawarij, mancing-mancing penguasa, mancing-mancing emosi penguasa. Ulama tidak, ngalah. Berkat beliau mengalah, Allah berikan hadiah, Allah berikan kebaikan, Allah matikan Al-Ma'mun dan seterusnya. Walaupun anaknya penggantinya belum langsung ahlu sunnah, tapi yang sekian kan dari Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, terus sampai Al-Mutawakkil Billah kan rujuk ke ahlu sunnah, rujuk ke ahlu sunnah. Ya, sepeninggal Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan seterusnya, 3 atau 4 setelah itu kan Allah tampilkan Al-Mutawakkil. Ini rujuk ke manhaj Ahlus Sunnah. Gantian. Sekarang Imam Ahmad yang dibesarkan, Imam Ahmad yang diberi tempat, ya, dan Imam Ahmad diberi kesempatan untuk membalas Ibnu Abi Du'ad gitu. Kan dulu waktu Al-Ma'mun masih hidup, Khalifah Al-Ma'mun masih hidup, Imam Ahmad dihancurkan, dipenjara, disudutkan, disiksa gara-gara mulut Ibnu Abi Du'ad ini. Ya, sekarang gantian. Ya. Imam Ahmad membalas, Imam Ahmad membalas? Tidak, ini dia. Inilah orang yang berilmu, tidak dibalas, sudah diampuni saja. Ya, padahal kalau beliau mau balas habis. Kan khalifah sudah sikoh dengan beliau, sudah mengikuti apa maunya beliau. Beliau tahan. Inilah imam. Ya. Dan inilah keadaan di mana ketika para tokoh, para ulama, kaum muslimin, para pelajar sabar terhadap kezaliman, keburukan penguasa, sabar tidak menyerang, tidak mendemo, tidak menghujat, maka Allah akan berikan sesuatu. Allah akan ganti lebih baik. Sebagaimana dulu para sahabat dan para tabi'in di zaman Anas bin Malik bersabar ketika diuji dengan Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang sangat zalim, kejam, tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berseberangan dengan dia. Sabar para sahabat, para tabi'in. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah gantikan dengan seorang alim yang luar biasa, berilmu, bertakwa, Umar bin Abdul Aziz.